Alright, selamat siang semuanya, shalom, ya salam sejahtera bagi kita semua ya, untuk yang di YouTube channel ya, dan belum tentu semua seiman ya. Salam sejahtera. Terima kasih kepada teman-teman semua yang rela menunggu narasumber yang harusnya Pak Hendro Budi Pranowo. Ya mungkin ada halangan, ya kita tidak pernah tahu. Karena saya juga mencoba menghubungi, ya sudah tidak diangkat lagi, WA saya hanya centang 1. Ya terima kasih atas semuanya yang sudah bergabung di virtual Zoom Podcast Kompak hari ini Rabu 18 Juni 2025. Tepat harusnya pukul 12 kita sudah jalan ya, saya biasakan memang. Tapi hari ini that's not my day. Ini bukan hari saya. Lambat ini ya, kita percaya setiap pertemuan kita ya dengan Bu Hana Nababan dari Batam bukanlah kebetulan ya. Biasanya nggak pernah masuk kan Ibu Hana Nababan, nggak pernah masuk, tapi ada maksud dan rencana Tuhan yang pasti luar biasa ya. Siang ini kita akan mendengarkan kesaksian hidup yang pastinya akan bisa kita jadikan suatu pelajaran ya untuk kita semua. Kesaksian dari Ibu Hana Nababan ya, yang berasal dari Sumatera ya. Kenapa ada di Batam ya pasti dia lahir dari keluarga Kristen ya, tapi pasti ada sesuatu kenapa di Batam. Batam itu susah loh ya, harga mahal, living cost mahal ya pasti perjalanan hidupnya pasti tidak mulus ya. Pasti Tuhan panggil Ibu Hana ya ke Batam ini. Alright, saya percaya endingnya pasti bagus karena buktinya Bu Hana Nababan betah di Batam ya. Jadi mari kita siapkan hati untuk mendengar kisah yang penuh kasih dan mungkin ada duka cita ya. Pasti ada pemulihan yang Tuhan izinkan ya. Kita berdoa, kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang memungkinkan kami semua berkumpul siang ini lewat Zoom. Kami percaya Bapa mengatur setiap pertemuan kami dan Bapa punya maksud di balik setiap kisah hidup setiap kita. Terima kasih untuk narasumber Ibu Hana Nababan dari Batam. Kiranya Bapak urapi beliau ini untuk menyampaikan kesaksian dengan keberanian, dengan kasih. Biarlah melalui kisahnya ini banyak hati yang disentuh, banyak jiwa yang dikuatkan lewat YouTube channel ini, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap peserta yang hadir lewat virtual Zoom maupun yang menyaksikan lewat YouTube channel. Kiranya Roh Kudus membuka telinga dan hati kami semua untuk menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat kesaksian dari Ibu Hana Nababan. Kami serahkan podcast Kompak siang ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, teman-teman, ya bukan kebetulan ya, karena Pak Hendro Budi Pranowo yang seharusnya mengisi tempat ini ternyata ada kesulitan. Saya pun tidak tahu karena saya pun sampai saat ini WA saya belum dijawab. Ya pasti ada sesuatu yang mungkin lebih penting di sana ya. Jika nggak apa-apa ya, sahabat Kompak maupun teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel ataupun dimanapun Anda berada, kiranya link ini bisa di-share ke grup-grup rohani, di beranda-beranda, sobat-sobat, teman semua, agar bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Selamat siang semuanya, selamat datang di podcast Kompak siang hari ini, hari Rabu 18 Juni 2025. Ya, senang sekali hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam podcast Kompak siang, tempat kita saling menguatkan lewat kisah nyata tentang kasih dan kuasa Tuhan. Ya, saya Andre tuan rumah Kompak siang ini. Hari ini kita akan mendengar kisah yang pastinya sangat memberkati
dari seorang wanita perkasa ya yang luar biasa ya, Ibu Hana Nababan. Kenapa saya bilang perkasa? Karena saya lama di Batam dan tidak mudah untuk hidup di Batam. Banyak perjuangan yang saya harus alami ya. Nah, living cost ya, biaya hidup tinggi di sana ya. Oke, sobat Siang Kompak Lovers, hari ini podcast itu ada setiap hari Senin dan Rabu sampai Selasa Rabu saja ya, mulai jam 12. Bagi teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel, jangan lupa ya untuk subscribe, comment, like, and share ke teman-teman yang lain agar banyak orang diberkati sesuai dengan amanat agung Matius 28, 19-20 dan Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8 ya, agar banyak orang yang mengenal kebenaran ya. Alright, saya akan undang narasumber ini masuk ke layar utama ya. Share for everyone else ya. Spotlight for everyone. Oke, sudah masuk ke layar utama. Itu adalah Ibu Hana Nababan. Ya. Ya. Bu Hana ini akan sharing kesaksian ya, bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupannya yang tidak mudah. Ada banyak kesulitan, ada banyak problem, ada banyak masalah ya. Kita akan kupas, kita akan tanya-tanya ya, bagaimana Ibu Hana Nababan. Oke, Bu Hana Nababan, welcome to the Revival Room and Recovery Room. Selamat datang di room kebangkitan dan room pemulihan. Ya, Bu Hana, bisa ceritakan secara singkat ya, Ibu Hana dan keluarga secara singkat ya, orang tua ya, dari orang percaya pasti ya, karena ada banyak teman-teman yang di sini yang belum kenal Ibu Hana Nababan. Dan juga Batam itu di mana? Ya enggak? Karena ada banyak orang di sini yang mungkin belum kenal. Karena pepatah dunia bilang tidak kenal maka tak sayang. Tapi Alkitab bilang tak kenal maka binasa. Ya, enggak kenal Yesus, hidup kita kan sia-sia. Ya, Hosea 4 ayat 6. Oke, yang pasti Bu Hana ini bukan orang Jawa. Ya kan? Mana ada Nababan orang Jawa? Enggak ada. Benar nggak? Nababan orang luar Jaya. Oke, Bu Hana bisa perkenalkan secara singkat tentang keluarga, apa kegiatan sehari-hari selain pelayanan konseling ke pulau-pulau ya. Ya oke, alright, tetaplah bersama kami, tetap stay tune sampai selesai. Mari kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam, memahami lebih luas, make it simple, make it meaningful. The floor is yours. Saatnya Ibu Hana Nababan bicara. Time start now. Silakan, Bu. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Ini mendadak ini dapat dibilang Pak Andre Wahyudi Broto. Karena saya tadi sambil jualan, sambil dengar podcast begitu kan. Karena iman itu katanya timbul dari mendengar firman Tuhan. Amin. Jadi kita bersyukur adanya link Zoom, kemajuan teknologi, jadi dimanapun kita bisa mendengarkan Injil. Amin. Sambil mengerjakan pekerjaan rumah atau di jalan, naik sepeda motor, apa saja ya. Kiranya Tuhan terus membuka hati kita agar terus kita di mana saja hati kita melekat dan suk dan rindu untuk mendengar firman Tuhan lewat apa saja. Yang penting firman Tuhan, Alkitab dasarnya ya, itu pedoman kita. Amin. Jadi ya, bisa ceritakan. Jadi Bapak, keluarga, orang tua ada di Medan kan? Ya, Bapak Ibu, Papa Mama saya, orang tua ada di Medan, di Lumbantong atau nggak namanya, di desa, dari Seborong-Borong masuk lagi ke pedalamannya. Kami 6 bersaudara, saya anak ketiga, dan saya tinggal di Batam, sudah menikah dan
punya 3 anak yang Oke. cantik-cantik dan ganteng. Anak saya Amin. yang pertama kelas 1 SMP, yang kedua naik kelas hmm, kelas 3, mau naik kelas 4 tahun ajaran baru, dan yang paling kecil umur 3 tahun 1 bulan. Iya. Nah, jadi Oke. Bapak Ibu, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena eh, walaupun kita di dunia ini mengalami kesibukan, giat mencari duit, ya kan? Giat untuk eh, membuat aset-aset kita, barang-barang kita, gitu. Menambah aset-aset kita, giat bekerja, tapi kalau kita tidak punya tujuan yang pasti, itu sama saja kita seperti eh, ya gimana ya? Kurang kurang beruntung, kurang pas gitu, nggak jelas Ya. gitu. Bapak Jadi Ibu, yang benar, Bapak Ibu sudah kenal Tuhan kan? Orang percaya kan? oh ya Bapak sudah Pak, sudah sudah. percaya. Oke. Puji Itu Tuhan, saudara sekandung ada yang sudah, nyebrang. sudah, sudah. Ada yang nyebrang imannya? Eh, Tidak ada ya Pak Tidak ya, untuk ada. sampai saat ini masih mereka percaya Tuhan Yesus, dan itu doa Amin. saya. Sampai Iya. Tuhan Yesus datang, mereka kiranya setia mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan Yesus yang hidup sebagai juru selamat. Oke. Iya. Bu Ana, saya pernah juga lumayan lama juga di Medan ya. 3 bulan. Karena waktu itu proyek saya di Medan. Pernah saya di Medan. Ya, saya lihat Medan itu biaya hidup lebih rendah dari Batam. Apa yang menyebabkan Bu Hana lompat ke Batam? Padahal mahal. Biaya hidup kan lebih mahal dari Medan. Betul nggak? Iya, iya Ya. Pak. Ya, kenapa pilih Medan? Kenapa nggak pilih di Jawa aja yang murah? Jawa Tengah Pilih atau Jawa Batam. Timur? Apa yang menyebabkan ke Batam? Silakan. Kalau secara ekonomi seperti yang Pak Andre bilang, ekonomi di Batam lebih tinggi dengan daerah lain. Tapi karena aku yakin dimanapun Tuhan tempatkan kita, Allah kita yang sama, Tuhan Yesus kita yang sama pasti memelihara. Yang penting rajin, ya rajin, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Tuhan pasti pintar deh untuk Oke. untuk untuk membuktikan kita makanan, Ya. ya, Oke. dan setia terus dalam Oke. masalah. Jangan ketika ada masalah jangan lari, Oke. teruslah. Oke. Mm-mm. Saya dengar Ibu Hana bilang yang penting Tuhan tempatkan di Batam, Tuhan akan perlengkapi. Ya enggak? Nah, itu kata-kata itu belum konkret bagi saya. Saya mau konkretnya. Apa sebabnya kok mau ke Batam? Ada orang yang ajak kah? Saudara yang di Batam? Kalau Tuhan panggil, itu kata-kata yang bersayap, nggak konkret. Jadi pertanyaan saya akan tajam. Ya, apa yang panggil Ibu Hana? Konkretnya, ada saudara yang ajak ke Batam kah atau siapa? Silakan. Hati-hati kalau bicara sama saya akan pertanyaan saya tajam, ya. Saya akan tanya, kenapa pilih Batam? Kenapa nggak pilih Jawa yang lebih murah? Batam itu mahal. Saya tahu itu. 1 tahun lebih saya di Batam, hidup di Batam. Saya tahu harga-harga sana. Oke, silakan. Kenapa kami tinggal di Batam? Ya, karena aku yakin Batam ini tempat saya tinggal, dan karena ada Tuhan kasih kedamaian di hatiku. Ya, itu kata-kata bersayap lagi. Enggak konkret. Bisa dijawab secara konkret. Ada teman yang ajak kah? Oh iya Pak. Nah, itu baru konkret. Kami di Batam waktu itu ada sebelum kami tinggal di Batam, dulu kami tinggal di Kalimantan Barat. Jadi ada satu hamba Tuhan dari Pulau Lingga nelpon kami, Bu Hana mau ndak pelayanan di Pulau Lingga. Kami okekan dan kami jual barang-barang kami. Kami dari Kalimantan
datang ke Batam. Setelah itu kami menuju ke Pulau Lingga. Waktu kami di Pulau Lingga, eh, rupanya ada sedikit pergumulan. Rupanya sebuah gereja ini eh, ada masalahnya karena ada satu gereja perebutan mau jadi gembala sidang. Jadi kami tidak tahu. Gitu akhirnya kami mengundurkan diri. Kami tidak apa namanya? Kami tidak mau kalau ada masalah biarkan apa? Kenapa enggak Bapak bilang dari awal begitu. Jadi saya rasa kayak dibohongin begitu ya. Tapi tidak masalah apapun itu eh, apa semua ada rencana Tuhan. Dan Ya. Bapak Ibu, setelah di sana di Pulau Lingga, kami tinggal beberapa bulan di sana dan saya coba untuk mengajar anak-anak masyarakat di sana lewat bahasa Inggris. Tapi rencana mau menjadi warga di situ, tapi tidak bisa karena tahulah kita Pulau Lingga, karena KTP kami waktu itu ada sedikit masalah juga. Karena di sana kami bukan penduduk asli, jadi harus penduduk asli diutamakan begitu. Nah, dan Sebentar Bu, sebentar ya. Hang on ya. Teman-teman nggak tahu Bu, Pulau Lingga itu di mana? Bisa diceritakan? Pulau Lingga itu di Pulau mana? Ya. Pulau Linggau ini dari Batam 8 jam ya, 8 Ah, atau 8 8 jam teman-teman. 8 jam. Nah, berarti tidak dekat. Jauh tuh, 8 jam naik ferry, betul? Ya, ini dulu ceritanya tahun 2026, Hah? 2016. Ceritanya ini di tahun 2016. 2016 Asal di Pulau kami, Lingga. asal kami. Ya, jadi akhirnya kami telepon ada satu Ibu Rohani ya, Ibu Pak Johannes Ginting dan istrinya Ibu Grace. Kami telepon bahwa kami ada sedikit mengalami kendala di lapangan dan mereka bilang udah nginap ditarik kami ke Batam dan kami dibilang tinggal di ruko saya. Kalian berdoa di sini sampai Tuhan buka jalan. Dan kami pulang dari Pulau Lingga, Pulau Lingga Bu di Hana bisa, Batam. ada suara anak kecil, ada suara anak kecil. Enggak boleh. Ada suara anak kecil bisa dijauhkan. Jangan masuk di rekaman ini. Saya kena lagi nanti. Ya, oke. Ya, Oke Pak, ya, oke ya. Pak. Di Nah, sempat di Pulau Lingga itu pulau terpencil, 8 jam dari Batam, betul? ya Pak ya. Ya, oke. Pulau terpencil di Pulau Lingga. Berapa bulan Ibu di sana? Sebenarnya dia bukan pulau terpencil Pak, karena dia termasuk sudah maju begitu. Ya, tapi jauh kan dari Batam? Ya Tapi Pak, jauh dari Batam kan? 8 jam. ya jauh jauh dari Batam. Hmm, oke. Ya, Berapa lama tinggal di Pulau Lingga? kami ada eh, setengah tahun ya Pak ya. Jadi waktu itu saya coba untuk mengajar masyarakat di sana anak-anak mengajar membaca, les bahasa Inggris. Tapi karena ada kendala itu mengenai KTP nggak boleh tinggal lama, akhirnya kami balik lagi ke Batam. Oke. Jadi tidak banyak penduduk di Pulau Lingga ya? Dibilang banyak, mungkin ada seribuan keseluruhan ya, mungkin ada 1.000 penduduk ya 1000 penduduk. di Oke. Pulau Liang. Ya. Eh, mayoritas non-Kristen kan? Iya, mereka Melayu, Melayu asli. Melayu. Oke, ya, ya. Oke. Lalu pindah ke Batam. Iya, Diajak oleh Ibu Gembala itu ya? Betul. iya, iya, iya. Jadi tinggal di ruko. Di Ruko, Ya, tinggal di Ruko di Sepanas. Sungai Panas. Oke, itu dekat gereja saya itu di sana. Sungai Panas itu. Oh, Dekat gereja saya di MDC Batam. Ya, saya iya Pak. bergereja di sana. Ya. Alright.
waktu di Batam, Ibu Hana belum menikah kan? Sudah menikah, Sudah menikah ya? Oke, sama sudah orang menikah. Alaita juga ya? Ya, suamiku orang Batak, marga Siburian. Siburian. Oke. Ya. Ya. Tapi tidak ada komen kah suami? Kamu kenapa mau ke Lingga, ke Batam lagi ini? Nggak ada ngoceh-ngoceh dia? Oh dia, enggak, Nah, enggak. enggak ya? Dia enggak Pak. Oh, Dia suka juga suamiku. oke. Ya. Jadi mau ya diajak ke Lingga, balik lagi ke Batam. Lalu Batam tinggal di Ruko. Jadi eh, apakah biaya hidup ditanggung oleh Ibu Gembala atau Ibu Hana ke keluarga dan suami mencari pekerjaan atau bagaimana? Untuk kami dikasih gratis menempati ruko ini Oke, dan suamiku waktu itu sambil gojek sambil mencari pekerjaan oke, begitu ya. ya oke. Dan lama-lama kami di training untuk mengikuti pelatihan untuk pelayanan misi begitu. Nah, jadi karena sudah ada bekal, saya membuka les bahasa Inggris juga di satu perumahan arah Oke. Punggur. Nah ya, dan Oh, waktu itu waktu itu anak-anak les kami banyak Pak gitu. jadi yang ngajar Anak-anak les kami banyak. ngajar bahasa Inggris apa? Ibu Hana ya? Iya. Wah, Ibu Heeh. Hana ada pernah kuliah ya? Akademi bahasa asing atau apa? Sebenarnya tidak ada, tapi saya yakin ini anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan ya. Karena waktu itu di Kalimantan pun saya mengajar bahasa Inggris juga, baik di sekolah, SMP gitu. Baik Wah, di les-les gitu kan. wah, Dan juga keren. waktu di Punggur itu ada ada juga yang kuliah minta les dengan saya sistem 3 bulan. Jadi aku pun heran kok bisa begitu kan. Tapi saya sambil baca-baca buku. Tapi Oke, bahasa oke. Inggris saya ini bisa hilang kalau saya nggak praktekkan, kalau saya tidak gunakan Betul, betul. untuk membantu orang, Ya, ya. untuk Menarik begitu ya. dia. Iya. Orang nggak pernah kursus bahasa Inggris, nggak pernah akademi bahasa asing, tapi murid-muridnya orang kuliah, ya nggak? Itu betul-betul karunia Tuhan kan? Iya, Iya, betul. waktu itu Pak, tahun Waktu itu. berapa itu? Tahun 2006, 2016 Iya, iya. Wah, sampai 2018 begitu ya, ceritanya luar itu. biasa, luar biasa. Ya, oke, mantap ya. Begitulah Tuhan pakai pasti. Kalau Tuhan memberikan visi, Tuhan akan memperlengkapi dengan provisi. Ya, provisi Iya. itu kebutuhan, ya toh. Nah, disinilah ternyata Tuhan genapi ya. Ya, jadi wah, duduk guru bahasa Inggris, you can speak English very well, ha? Tidak juga, Alright. Pak. Oke, mantap, mantap. Alright, oke. Jadi, And, apakah sampai sekarang masih mengajar bahasa Inggris? eh, sampai sekarang nggak mengajar bahasa Inggris, tapi karena saya ada di rumah kami ini, saya buka pelayanan anak-anak setiap baik pelayanan anak-anak ke pulau, baik anak-anak Oke. di rumah setiap hari Jumat dan Sabtu di Perumahan Glory. Kadang-kadang saya mengajar bahasa Inggris juga, membuat cerita firman Tuhan untuk pakai bahasa Inggris atau begitu Pak. Alright, oke. Ya, mantap ya. Tetap dipraktekkan lah. Kalau bahasa Inggris itu memang harus praktek. Kalau nggak dipraktekkan, kita lupa. Ya nggak? Ya, kita Wah, harus paksa untuk baca, untuk mengucapkan, untuk bicara. Kadang-kadang ya bicara sendiri kita. Oke, alright. Eh, Suami tetap Gojek. Jadi kegiatan sekarang selain pelayanan misi, untuk menopang pelayanan misi kan perlu dana. Jadi iya apa yang Pak. dilakukan? Apakah Puji, ada donatur kah atau bagaimana? Silakan. puji Tuhan, suamiku kerja saya bagian pelayanannya.
Suamiku Oke. bagian urus ekonomi supaya dapur kami mengembul. Oh, oke, Suamiku oke. kerjanya, Eh, suamiku kerja di Pemko, ya, bagian kebersihan, begitu Pak. Jadi, oke. dan kadang-kadang juga banyak juga orang yang datang ke rumah atau ditelepon suami untuk minta jasa urut ya. Oh, Nah, oke, oke. Oke. jadi puji Tuhan dan juga kami sambil jualan juga di rumah, goreng, molen, pisang, sayur-sayuran. Ah, Orang-orang oke, oke. Ya, ya, orang-orang kebun telepon kami untuk kami jual hasil kebun mereka. ya. Oke, menarik ya. Tuhan juga perlengkapi dan punya apa atensi untuk membantu ya supaya ada Ya. penghasilan dan itu dana itu ya. Apakah nggak ada donatur untuk melakukan pelayanan misi ke pulau-pulau kan? Saya lihat itu foto profilnya ada di suatu kapal feri ya. Ya, Ya. puji Tuhan untuk sampai saat ini ada satu dokter saya belum pernah eh, Jumpa. ketemu, tapi Mhm. lewat WA belum jumpa, tapi setiap mereka mendukung Bapak ini mendukung pelayanan kami sudah naik 4 tahun, begitu. Oh, Bapak itu orang Australia, oh, dokter itu orang Australia. ya, iya. Oh, ada di Batam, betul? Atau Bukan, tidak? dia ada di Australia. Oh, di Australia. Tapi dia terus membantu pelayanan sampai sampai selama 4 tahun sampai sekarang ya. Sampai sekarang, puji Oh, Tuhan. Jadi berkat pertolongan Tuhan lewat Bapak itu eh, kami boleh pelayanan gitu, boleh oke, boleh pergi ke pulau gitu Pak, boleh oke, mengerjakan memperlengkapi pelayanan lah begitu Pak ya. oke. Jadi sangat tertolong sekali. Ya, Jadi apa beban saya untuk mencari duit untuk ngos-ngosan berkurang. amin. Dan Ya, puji Tuhan ya. Hal itu hal itu hal itu membuat kami melihat penyertaan Tuhan dan setia ya, ya. untuk mengerjakan apa yang Tuhan taruh di hati kami. Ya, oke, menarik ya. Jadi teman-teman, ini menarik ya. Kalau Tuhan memberikan visi, maka Tuhan akan melengkapi dengan provisi kan. Itu yang terjadi. Entah dokter dari Australia, dia kenal gak sama Ibu Ana? Ternyata nggak kenal, ya Nggak kan? kenal. Nggak kenal, nggak pernah bertemu muka. Tapi dia rela membantu untuk pelayanan misinya sampai 4 tahun, betul? Nah, Iya. itu cara Mulai Tuhan. tahun mulai Kenapa? mulai tahun dua mulai masa COVID, Pak, masa COVID Oh, sampai sampai dari sekarang. dari masa COVID ya sampai lebih dari 4 tahun lah, 5 tahun lah berarti. Oke, alright. Iya. Eh, saya akan beralih ya topiknya. Ibu Hana, dengar baik-baik ya. Ibu Hana kan Oke. pelayanan misi. Pelayanan misi adalah memberitakan kabar baik kepada orang yang belum kenal Tuhan Yesus kan? Belum kenal ya. Perhatikan pertanyaan saya baik-baik. Tolong dijawab ya secara jujur. Untuk melayani orang yang belum kenal, untuk menjalankan misi amanat agung kan, Matius 28. Nah, untuk itu kan perlu teknik. Apakah Ibu Hana pernah mengikuti ya semacam training penginjilan? How to talk to somebody else ya, orang yang belum kenal. That doesn't know Jesus. Who is Jesus? Ada teknik ya. Pernah nggak mengikuti ya sekedar pelatihan atau apalah atau seminar atau apalah? Pernah nggak Pernah Pak. Pernah. Lalu gimana di Batam? Oh iya di Batam melalui juga gitu kan, Oh, melalui itu eh, apa Evangelist Explosion ya? iya, dan juga Ya. ada saya dulu ada mengikuti Kairos dan juga pelatihan apa saya sering mengikuti seminar-seminar dulu ya, dulu Oh, tahun berapa 8 atau 10 tahun yang lalu. Nah, alright. tapi walaupun itu kita pelajari banyak metode, yang penting kita
ada di hati kita kemauan, tidak apa, pasti Tuhan perlengkapi kita, karena tidak selamanya melalui metode-metode atau ilmu-ilmu yang kita pelajari ya. Nah, yakin saja yang pasti Tuhan memperlengkapi kita, memiliki ketenangan hati, connect dengan Tuhan, rela untuk pergi, Oke, begitu. alright, oke, alright, oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan buka mikro. Ada Pak Hendro masuk. Aduh, Pak Hendro, saya kasih schedule besok, Pak ya, karena kita mulainya jam 12, Pak. Karena Pak Hendro ada kesulitan atau dalam perjalanan sehingga lambat, Pak Hendro. Jadi hari ini diisi oleh Ibu Hana Nababan dari Batam, ya. Dari Batam, Pak Hendro kalau boleh, kalau berkenan saya akan reschedule, saya akan jadwalkan kembali. Kalau besok tidak ada kegiatan, Pak Hendro bisa saya undang di podcast ini. Siap, Pak Hendro? Halo, Pak Hendro udah muncul di sini tahu-tahu. Saya nggak tahu kapan munculnya dia. Sudah lama Bapak itu muncul, Pak. Iya, ini Pak Hendro ada di sini tapi mungkin dia nggak monitor. Alright, Pak, oke. di mute dia. Iya. Ya, baru muncul terbuka. Ya, sudah. Salam. Ya, shalom Pak Hendro. Ya, tadi kita tunggu-tunggu Ya. 12.15 nggak muncul. Kita nggak bisa begitu, Pak, karena kita on time, Pak. Jadi mungkin ada kesibukan yang nggak apa-apa. Jadi kebetulan, ya bukan kebetulan di dalam Tuhan ya. Ibu Hana Nababan rela untuk membagikan kesaksiannya. Ya nggak apa-apa, Pak Hendro. Kalau berkenan, saya akan senang sekali. Besok saya akan jadwalkan, Pak Hendro. Boleh, Pak Hendro? Ya. Ya. Ya, oke. Oke, lanjut Ibu Hana. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya ke narasumber kita Ibu Hana Nababan, silakan dibuka mikrofonnya dan bertanya. Ini wanita perkasa nih, berani hidup di Batam loh. Halo teman-teman, ada yang mau bertanya? Enggak ada yang monitor juga. Oke, saya akan lanjutkan ya pertanyaan saya. Ya, Bu Hana, apakah enggak ada bimbingan dari itu gembala yang punya ruko yang ditempatin ini? Ini sekarang tinggal di ruko dia kah? Masih? Enggak, Pak, tidak, Pak. Kami sejak tahun 2000 hanya sebentar aja kami di sana. Sejak tahun 2018 kami ambil rumah di daerah Tanjung Piayu, iya. Oke. Tanjung Piayu dekat mana itu? Daerah mana itu? Piayu Laut, dari Pambil belok kiri lurus terus sampai Mentok. Oh, itu daerah Tanjung Piayu ya. Oke. Ya. Jadi Ibu sudah tidak bersama-sama dengan Ibu Gembala yang memberikan ruko itu, sudah tidak lagi ya? Tidak, Pak, tidak. Tapi tetap hubungan baik gitu kan, Oke. tetap. Ibu Gembala bergereja di situ juga kan, di dekat ruko situ kan? Mereka tinggal di Kalimantan Barat. Oh, tinggal di Kalimantan Barat. Jadi ruko itu dibuat gereja kah akhirnya? Bukan. Ruko itu dikasih untuk dipakai, dipakai hak sementara gitu. Sekarang udah dipakai orang lain lagi. Karena dulu katanya ruko itu dibuat jadi rumah sakit. Yang punya itu mereka ada sakit terus didoakan sembuh, akhirnya kalian pakailah ini untuk pelayanan, begitu ceritanya. Oke. Ruko ini masih dipakai oleh orang lain yang pelayanan penginjilan juga, apa begitu? Untuk sekarang tidak lagi, Pak. Mungkin sudah mereka jual yang punya rumah, yang punya ruko. Oke, sudah dijual. Oke, saya kembali ke topik ini ya. Ibu melayani kebanyakan ke pulau-pulau itu, betul? Iya, Pak, ya. Ada hambatan atau tantangan apa yang Ibu hadapi di lapangan? Ya, maksudnya di pulau itu menghadapi penduduk-penduduk yang
ya mayoritas orang Melayu, betul? Ya. Nggak ada orang Bataknya, nggak ada, ya kan? Ya, oke. Ada hambatan apa yang terbesar untuk melayani mereka orang Melayu kan nggak kenal siapa Yesus, kan harus cerita. Ya, silakan. Hambatannya, hambatannya gimana ya? Hambatannya perbedaan itu, perbedaan suku, perbedaan kebudayaan, dan juga perbedaan kepercayaan. Itu, Pak. Kadang ditolak, kadang ya begitulah. Dan juga hambatannya juga karena kita kadang naik naik kapal, naik naik sepeda motor, dan kadang angin, kadang gelombang, eh, begitu. Kadang gelombang waktu di laut begitu. Itu aja Pak hambatannya. Kadang waktu waktu di kapal, pernah rantai kapal itu rusak, jadi harus diperbaiki di tengah kapal. Kadang-kadang hal-hal seperti itu tantangannya gitu. Dan juga kadang-kadang ada juga orang yang pas kita cerita firman Tuhan atau hal-hal rohani, ada satu orang mungkin tidak suka kuasa lain begitu. Nah, tapi itu menjadi doa saya kepada Tuhan. Itu aja Pak tantangannya. Tidak ada yang mulus-mulus sih. Tapi aku yakin Tuhan Tuhan Tertutup mikrofonnya. Mikrofonnya tertutup. Iya Pak, karena anakku tadi lewat. Ada anak kecil lagi di situ. Aduh, mati saya. Ya, ya. Ya, bisa disingkirkan dikit. Jauh, Sudah menjauh. Pak, udah dibawa dia keluar. Udah dibawa jauh. Iya, oke. Kasih bonbon dia. Kasih bonbon. Datang dia mami katanya pas mau menjawab. Ya, oke. Jadi Tak apa-apa. hambatannya dari orang yang berbeda, gitu. Iya. Oke, itu Ibu melayani ke pulau-pulau itu, apakah Ibu sendirian atau ada tim yang menyertai? Puji Tuhan sekarang saya ada tim. Suamiku Oh, timku, anak-anakku timku, dan juga karena saya sekarang sudah buka yayasan namanya Boni Anak Cinta Generasi. Kadang-kadang eh, orang yang ikut sama dengan saya pelayanan, ibu itu juga sudah kadang-kadang kalau libur dia kerja, dia join sama saya. Atau ada juga orang yang menelpon saya, Bu Hana, saya ikut begitu. oke, oke. Jadi pertamanya sendirian, lama-lama ada orang yang tergerak atau Iya, digerakkan oleh Tuhan, betul? iya, iya. Ah, oke, digerakkan oleh Tuhan. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya, silakan buka mikrofon dan bertanya. Mantap ini. Ada yang mau bertanya? Shalom Pak, saya boleh. Pak Adrian, ini Kopassus ini. Silakan Pak Adrian, silakan. Baik, Bro. shalom, selamat siang Bapak Andre, Ibu Hana ya Nababan, dan Bapak Ibu semua, baik yang di Zoom ya Zoom meeting maupun mungkin YouTube. Ya, saya bertanya, tadi dikatakan mungkin saya belum mendengar atau mungkin kelewat. Ini pelayanan seperti apa yang dilakukan gitu ya, secara detail mungkin biar kami mengerti gitu, karena dalam hal ini bisa menjadi pembelajaran buat kami juga. Jadi pelayanan seperti apa gitu, misalnya ada apa cuma untuk mungkin kegiatan sosial atau penginjilan atau seperti apa, demikian Pak, itu aja mungkin. Ya, oke. Ya, bisa ceritakan secara detail dah Iya pelayanan Pak. TV ke Oke pulau-pulau Pak. itu seperti apa? Ya, silakan. Iya Pak Andrian. Untuk metode yang kami lakukan atau pelayanan yang kami lakukan, seperti saya mengajari masyarakat bagaimana untuk cara menjaga kesehatan gigi, mengajari mereka sikat gigi, kasih vitamin gigi,
Nah, dan juga mengajari mereka membaca, menulis, dan mengajari masyarakat untuk membuat eskopior dan membuat seminar bagaimana supaya eh, masyarakat di Pulau Suku Sampan itu tidak menikah dini. Karena usia 12 tahun mereka sudah ada yang menikah, Pak, sudah punya anak. Jadi saya memberi ke pulau-pulau pembelajaran itu kepada masyarakat. Saya kumpulkan mereka di aula atau di lapangan, begitu. Ya, adakah memberitakan firman? Itu maksudnya yang ditanya oleh Pak Adrian. Nah, bagaimana ceritanya? Oh iya, oh itu pasti Pak. Dan Ya, itulah itu pasti, pasti ya kan. Kita juga ceritakan firman Tuhan, begitu. Kadang lewat uh, pendekatan pribadi, begitu. Ya, kita ke rumahnya, mendoakan mereka waktu sakit. Kadang suamiku juga bagian mengurut ya, mengurut ketika mereka sakit diurut. Nah, sambil mengurut lah, diceritakan lah, begitu dia. oke, sambil bercerita siapa Yesus. Oke, lanjut Pak Adrian. Ada yang Nah, mau ditanyakan ya, lagi? sambil bercerita tentang iman orang Kristen ya, begitu. Dan sambil bercerita tentang Yesus itu siapa, kasihnya, bahwa dia juru selamat kita ketika kita buka hati. Nah, Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak Adrian? Baik, terima kasih Bu Hana. Bu Hana, untuk selain yang tantangan yang tadi sudah disampaikan atau dijelaskan, apa ada tantangan lain khususnya bagian penyampaian firman atau seperti penginjilan? Ya, mungkin ada yang secara konkret gitu mungkin ada, mungkin bisa disampaikan gitu. tantangan lain itu Pak, ya, ketika saya menceritakan firman Tuhan, kan ini eh, saya pribadi-pribadi ya menjumpai mereka. Nah, kadang ada juga umum gitu. Tantangannya, kadang mereka menolak gitu. Ada, tapi ketika saya berdoa gitu kan minta hikmat dari Tuhan, nah, Tuhan buka jalan. Waktu itu ada satu bapak, dia digigit ulat. Nah, jadi bapak itu bilang, kalau saya sembuh, oh, waktu itu bapak itu digigit ulat, jadi kakinya udah bengkak. Saya bilang, eh, bapak nggak usah berobat, harus ke dokter. Aku tidak mau ke dokter. Kalau bapak tidak mau ke dokter, saya wakil Tuhan Yesus, ya, pasti Tuhan sembuhkan. Dan 1 minggu kemudian, bapak itu bilang kalau saya sembuh eh, karena Tuhan Yesus, aku mau percaya katanya. Dan itu menjadi doaku kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah, jawablah doa Bapak itu. Dan puji Tuhan, Bapak itu 1 minggu kemudian atau sedang sembuh. Nah, yang kadang kita juga ditantang begitu kan. Tapi eh, saya berdoa supaya Tuhan yang Tuhan Yesus